Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pratiwi Saragi dengan NPM 210-10202. Di video ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang mengenai implementasi pendidikan luar sekolah terhadap pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal saya mengenai implementasi pendidikan luar sekolah terhadap pembentukan karakteristik pendidikan sekolah dasar. Nah, pada slide yang pertama di sini ada rasionalisasi pentingnya CJR, yang dimana dijelaskan critical journal atau CJR merupakan suatu hal yang penting bagi mahasiswa karena mempermudah dalam membahas inti hasil penelitian yang telah ada. Terdapat beberapa hal penting sebelum kita mereview jurnal, seperti menemukan jurnal yang sesuai dengan topik dan membaca keseluruhan dari isi jurnal dan mencoba untuk menuliskannya kembali dengan pendapat kita sendiri. Nah, dalam kita mengerjakan jurnal ini, kita memilih topik dan kita membaca jurnal tersebut dan kita memberikan pendapat atau hasil yang telah kita baca dan kita teliti dari jurnal tersebut. Langkah penting dalam mereview jurnal yaitu yang pertama, mengemukakan bagian pendahuluan, yang kedua, mengemukakan bagian diskusi, yang ketiga, mengemukakan bagian kesimpulan. Hal-hal yang perlu ditampilkan dalam critical journal yaitu landasan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penelitiannya dan tujuan yang dicapai, dan mengungkapkan metode yang digunakan seperti subjek penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis yang digunakan. Mengambil dari penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan deskripsi secara singkat, jelas, dan padat serta menyimpulkan dari isi jurnal tersebut. Di sini ada tujuan penulisan CJR, yang dimana tujuan pertama saya yaitu untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen saya. Yang kedua, menambah dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang ketiga, mengetahui informasi yang ada dalam jurnal yang saya buat. Selanjutnya, ada manfaat CJR yang telah saya buat, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan meringkas jurnal. Yang kedua, menilai konstruk suatu jurnal. Yang ketiga, membantu semua kalangan dalam memahami inti dari suatu penelitian yang terdapat dalam jurnal tersebut. Yang keempat, menjadi bahan evaluasi dalam pembuatan suatu jurnal penelitian selanjutnya. Menuliskan identitas jurnal, yang dimana identitas jurnal itu dalam pembuatan jurnal itu sangat penting, karena jurnal ini kita harus mengetahui identitas-identitas yang ada pada jurnal. Nah, di sini saya membuat judul jurnal, yang dimana judul jurnal saya implementasi pendidikan luar sekolah terhadap pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Nah, yang kedua ada volume terbit, yang ketiga ada tahun terbit, yang keempat ada penulis, ada alamat situs. Nah, dalam pembuatan jurnal yang paling penting itu adalah identitas jurnal yang telah kita ambil. Ada ringkasan isi jurnal. Menjelaskan pendidikan luar sekolah atau outdoor education merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas atau sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat pendidikan luar sekolah, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Arif Komarudin tahun 2000 menjelaskan pendidikan luar kelas tidak sekedar memindahkan pelajaran ke luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengajak siswa menyatu dan mengarah terwujudnya perubahan perilaku siswa terhadap lingkungan melalui tahap-tahap penyadaran, pengertian, perhatian, tanggung jawab, dan aksi atau tingkah laku. Selanjutnya, pendidikan luar kelas bukan aktivitas fisik saja. Outdoor learning is learning, bukan sekedar bersenang-senang. Program pendidikan luar kelas yang bagus harus mencakup kompetensi seseorang di tingkat melalui pengembangan pengetahuan, skill dan karakter dari yang bersangkutan untuk menghasilkan peak adventure atau kegiatan dalam pendidikan luar kelas. Pendekatan outdoor learning menggunakan alam terbuka sebagai sarana. Proses pembelajaran menggunakan alam sebagai media dipandang efektif dalam manajemen pengetahuan. Melihat langsung bahwa dapat melakukannya sendiri, sehingga transfer pengetahuan berdasarkan pengalaman di alam dapat dirasakan, diterjemahkan, dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini mengasah aktivitas fisik dan aspek sosial anak, di mana anak akan lebih banyak melakukan kegiatan
secara tidak langsung melibatkan kerjasama antar teman dan kemampuan berkreasi. Aktivitas ini akan memunculkan proses komunikasi, pemecahan masalah, kreatif, pengambilan keputusan, saling memahami, dan menghargai perbedaan. Pentingnya implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar berdasarkan temuan penelitian bahwa dalam membentuk pribadi sesuai didik yang berperilaku baik, bersifat baik, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, bermoral, dan ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter adalah proses untuk mendidik peserta didik menjadi lisan yang lebih baik yang terwujud dari nilai-nilai karakter di sekolah dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Adapun sikap atau perilaku yang harap dalam mengimplementasikan keberhasilan pendidikan karakter adalah siswa menjadi pribadi yang karakter baik, bermoral, berperilaku dengan kaidah dan masyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan yang sama dikemukakan oleh Ramli 2003, pendidikan karakter memiliki esensi dan bermakna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang lebih baik, warga masyarakat yang baik. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi penanaman karakter seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk karakter anak tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihan dari jurnal yang pertama dilihat dari isi komponen penyusunan artikel sudah mencakup semua mulai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan kesimpulan dan saran. Nah, yang kedua, dalam penjelasan memaparkan inti dari penelitian yang sangat jelas. Yang ketiga, pada pembagian materi diperkuat dengan pendapat para ahli sehingga menambah wawasan pada jurnal ini. Nah, yang keempat, pada bagian materi dipaparkan pengelolaan dan analisis data. Nah, yang kelima, pada bagian materi dipaparkan berbagai langkah-langkah. Nah, yang keenam, adanya contoh yang diberikan di dalam jurnal. Yang ketujuh, pada materi dipaparkan metode penjelasan. Kekurangan dari jurnal yaitu yang pertama, tidak memaparkan gambar dalam pembahasan jurnal. Yang kedua, bahasa pada jurnal terdapat bahasa baku. Pada slide yang terakhir yaitu kesimpulannya, di mana kesimpulannya berdasarkan hasil pengelolaan dan analisis data disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan luar sekolah atau outdoor education sebagai landasan pondasi pembentukan karakter siswa. Bagi para guru hendaknya memahami dan menerapkan pendidikan luar sekolah sebagai salah satu upaya pembentukan karakter pada anak. Baiklah, sekian presentasi dari jurnal saya yang mengenai implementasi pendidikan luar sekolah terhadap pembentukan karakter siswa sekolah dasar. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.